Haha, aku belum pernah melihat naga salju seindah ini sebelumnya. Entah apa perbedaan antara kulitnya dan kulit manusia. Wan Tianbing tertawa dan maju selangkah, muncul di samping Sue Ningxin. Dia mengangkat tangannya dan hendak menyentuhnya. Enyah. Sue Ningxin meraung dan mundur. Pak, Wan Tianbing mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Sue Ningxin. Dia memarahi, "Jalang, beraninya kamu memperlakukanku dengan sikap seperti ini. Malam ini, aku akan membuatmu memohon kematian." Karena itu, Wan Tianbing bahkan memandang Lu Ming dengan provokatif. Ledakan. Pada saat ini, aura menakutkan keluar dari tubuh Lu Ming. Niat membunuh yang dingin menyebar seperti gelombang dingin, menyebabkan suhu seluruh aula turun tajam. Lu Ming seperti binatang prasejarah yang bisa meledak kapan saja. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin bergerak? Wan Pingyang, Su Tuo, dan yang lainnya juga melepaskan aura mereka dan menatap Lu Ming. Pada saat yang sama, banyak aura menakutkan muncul di sekitar aula. Mereka menantikan Lu Ming mengambil tindakan dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Adik laki-laki, jangan. Sue Ningxin memandang Lu Ming dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jadi, dia adalah kakak senior Lu Ming. Haha, aku akan lebih bersemangat saat bermain dengannya. Wan Tianbing menatap Sue Ningxin dengan mata berapi-api. Wan Tianbing, kamu akan mati dengan mengenaskan, aku janji. Lu Ming berkata dengan dingin, niat membunuhnya semakin kuat. Aura yang kuat juga keluar dari roh Phoenix dan Long Chen. Kamu berani mengancamku. Apakah kamu percaya kalau aku tidak akan menanggalkan pakaian wanita jalang ini sekarang? Wan Tianbing berdiri di samping Sue Ningxin dan memadatkan pedang kekuatan Sein. Dengan tebasan, pakaian Sue Ningxin terkoyak. Gelembung, kamu selamatkan dia. Aku akan membunuh. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Jangan khawatir, serahkan padaku. Baiklah. Paoba mengangguk, lalu membuka mulutnya dan meniup ke arah Sue Ningxin, menyebabkan riak aneh di udara. Di platform tinggi, sosok Sue Ningxin tiba-tiba berfluktuasi seperti gelombang, dan di saat berikutnya, sosoknya menghilang tanpa jejak. Beraninya kamu merampok pertukaran 1000 roh. Kamu sedang mencari kematian. Wan Pingyang bereaksi dan berteriak. Hari ini, kami tidak hanya akan mencegat orang, tapi kami juga akan membunuh mereka. Membunuh. Lu Ming berteriak. Ketika dia meneriakkan kata terakhir, bunuh, dua sinar pedang menakutkan keluar dari matanya dan menyerbu ke tubuh Wan Tianbing. Semua, Wan Tianbing segera menjerit melengking. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan wajahnya memelintir kesakitan. Glabella Lu Ming bersinar. Itu karena fluktuasi kekuatan jiwanya. Kekuatan mengerikan terus melonjak ke dalam pikiran Wan Tianbing dan menyerang jiwanya. Lu Ming tidak langsung merobek jiwa Wan Tianbing karena itu akan membuatnya lepas begitu saja. Lu Ming ingin merobek jiwanya secara perlahan dan membuatnya sangat menderita hingga dia lebih baik mati. Rasa sakit di jiwa 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada rasa sakit di tubuh. Wan Tianbing berteriak dengan gila-gilaan dan berguling-guling di tanah, memegangi kepalanya dan memukulnya dengan keras. Kamu sedang mencari kematian, hentikan. Di peron yang tinggi, seorang lelaki tua berteriak. Kalian semua harus mati. Lu Ming berteriak. Dia mengambil langkah maju dan bergegas ke ring pertempuran seperti sambaran petir. Tubuhnya bersinar ketika senjata suci muncul satu demi satu. Senjata suci mutlak, pedang, ada di tangannya. Kamu sedang mencari kematian. Orang tua itu meraung dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Orang tua ini adalah seorang ahli dalam dunia bijak yang agung. Bas! Lu Ming mengayunkan pedangnya dan bertabrakan dengan kekuatan tinju tetua itu. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tubuh tetua itu bergetar hebat dan dia mundur dengan panik. Berdebar, Lu Ming mendarat di platform tinggi dan maju beberapa langkah. Rune padat menyebar dan merangkak menuju kedua tetua, menutupi tubuh mereka dalam sekejap. Seni penyegelan dapat menyegel semua makhluk hidup, dan itu akan menyegel budidaya kedua lelaki tua itu. Merusak. Kedua tetua itu terkejut. Mereka melepaskan kekuatan mereka tapi sudah terlambat. Lu Ming berlari melewati mereka dan pedangnya melesat melintasi langit. Dua kepala terbang tinggi ke udara. Pedang penghancur Qi telah menghancurkan jiwa mereka. Dua ahli bijak yang ulung dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap mata. Betapa beraninya, membunuh.
Wan Pingyang, Su Tuo, dan yang lainnya meraung dan menyerang Lu Ming. Di antara para pemuda ini, 3 di antara mereka telah mencapai alam Supreme Sein. Mereka semua jenius yang menakutkan dengan kekuatan tempur yang kuat. Sekarang setelah mereka bergabung, kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di saat yang sama, aura menakutkan keluar dari aula. Kemudian, satu demi satu sosok bergegas keluar dan menyerang Lu Ming. Menyerang, mati, Long Chen berteriak dan bergegas ke kanan. Tubuhnya membengkak, terutama lengannya yang beberapa kali lebih besar. Dengan dentuman keras, dia meninju puluhan kali. Ruangan itu bergetar hebat, dan kekuatan tinju yang menakutkan dilemparkan ke arah para ahli yang menyerangnya. Para ahli ini hampir semuanya adalah orang suci yang agung. Jumlahnya lebih dari 10. Namun, Long Chen telah berhasil menembus alam Supreme Sein. Dengan tubuh rohaninya dan kekuasaan tertinggi, kekuatan tempurnya sangat mengagumkan. Dia memblokir lebih dari 10 kultivator kuat sekaligus. Di saat yang sama, Huang Ling bergegas ke kiri. Dia bermandikan api yang tidak dapat binasa. Phoenix besar terbentuk dan bergegas menuju para ahli, menghalangi mereka sejenak. Namun, ada lebih banyak ahli yang datang dari depan. Jumlahnya lebih dari selusin. Mereka semua adalah lelaki tua dengan rambut putih dan aura yang mengejutkan. Ada banyak orang suci agung di puncak dan bahkan orang suci agung di alam kesempurnaan agung. Saudara Lu Ming, serahkan padaku. Pau Pao terbang keluar dan menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskannya. Bip, bip, bip. Gelembung diludahkan dari mulut kecil gelembung dan terbang keluar. Selusin tetua semuanya diselimuti oleh gelembung transparan dalam sekejap. Semua, apa yang terjadi? Seorang lelaki tua berteriak ngeri. Tubuhnya yang sudah tua menua dengan cepat. Rambut putih di kepalanya mulai rontok, dan kulitnya mulai mengering. Kemudian ki dan darah di tubuh mereka mulai melemah. Hukum waktu, itu hukum waktu. Waktu berlalu dengan cepat. Seorang lelaki tua meraung ketika dia berjuang keras. Setelah gelembung-gelembung itu menembus alam Supreme Sein, hukum ruang waktu miliknya menjadi semakin mengerikan. Dia bahkan bisa mempercepat aliran waktu atau membalikkan waktu. Ya, selanjutnya, gelembung-gelembung melambaikan tangan kecilnya, menyebabkan ruang itu beriak dan membentuk banyak bilah spasial menakutkan yang menebas. Seketika, tubuh para tetua terpecah dan mereka mati di sini. Lu Ming bergerak bersamaan dengan gelembung. Dia menunjuk jarinya dan jari kekacauan kesengsaraan meledak. Sebuah jari besar menunjuk ke arah Wan Pingyang. Selama beberapa bulan terakhir, jari kesengsaraan Lu Ming telah membaik lagi. Sudah mencapai 53%. Pada saat ini, ketika dilepaskan sepenuhnya, kekuatannya sangat mengejutkan. Senjata Sein yang mengelilingi Wan Pingyang semuanya terlempar. Tubuhnya terhenti oleh jari kesengsaraan Chaos, dan dia menabrak dinding aula. Dindingnya hancur, dan Wan Pingyang jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Dia sudah setengah mati. Dia telah melukai Wan Pingyang dengan parah dalam satu gerakan. Setelah meluncurkan jari bencana kekacauan, Lu Ming berlari keluar dan mengayunkan pedang tempurnya terus-menerus. Ledakan, ledakan. Lu Ming memblokir semua serangan dari pemuda lainnya. Berdebar, berdebar. Kemudian, Lu Ming menginjak tanah dan rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara menuju Su Tuo dan yang lainnya. Mereka membentuk kekuatan penyegel yang menakutkan untuk menyegelnya. Membunuh, mati. Lu Ming berteriak sambil melepaskan teknik pedang sucinya. Beberapa pemuda dengan budidaya yang lebih lemah berteriak kesakitan. Lu Ming menyerang ke depan dengan pedang di tangan. Dalam sekejap, 5 hingga 6 pemuda jenius dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming, kamu mendekati kematian. Seorang lelaki tua meraung, sangat marah. Lu Ming sangat berani sehingga dia berani mengambil tindakan dalam pertukaran 1000 roh dan membunuh keajaiban muda dari 4 kekuatan besar. Dia benar-benar melanggar hukum. Di tempat kejadian, yang lain juga sangat terkejut. Lebih banyak orang bergegas keluar untuk menghindari dampak. Beraninya kamu menyakiti keluarga dan temanku. Membunuh mereka semua. Mereka pantas mati. Lu Ming melolong panjang. Hari ini, dia akan membunuh semua pemuda ini. Puff! Dia menebas dengan pedang tempurnya, dan 2 pemuda lainnya tewas di tempat. Mereka yang berada di bawah alam Supreme Sein bukanlah tandingannya. Mereka bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun. Begitu pedang itu ditebas, mereka mati.
Mundur, mundur. Pada saat ini, Su Tuo dan ahli kebanggaan surga bijak lainnya ketakutan. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka mundur dengan panik. Lu Ming hanyalah orang gila. Kamu tidak bisa pergi. Lu Ming memukul telapak tangannya dan mengendalikan hukum Arai Dao. Rune yang tak ada habisnya membentuk gulungan rahasia besar yang menutupi seorang santa jenius yang hebat. Paragon berjuang mati-matian, tapi yang menunggunya adalah jari kekacauan kesengsaraan Lu Ming. Jari raksasa memancarkan energi destruktif saat menunjuk ke arah orang tersebut. Tidak, orang ini mengeluarkan raungan putus asa, tapi dia disegel oleh hukum Arai Dao dan tidak bisa menggunakan banyak kekuatannya. Ketika jari kesusahan kekacauan menyentuhnya, dia menjerit dan tubuhnya terkoyak. Seorang jenius dari Supreme Sein telah mati begitu saja. Bahkan di kalangan generasi muda Tanah Suci Bulan Kuno, surga favorit seperti itu adalah eksistensi teratas. Dia tinggi dan perkasa, memandang rendah teman-temannya. Dia ditakdirkan untuk menjadi kaisar di masa depan, abadi dan abadi. Sekarang, dia dibunuh oleh Lu Ming. Brengsek, beberapa tetua mengaum dengan marah. Favorit surga itu datang dari kekuatan mereka. Mata Lu Ming dingin dan tidak tergerak. Dia memusatkan perhatian pada Su Tuo. Glabelanya bersinar dan susunan dis Tai Chi terbang keluar. Pola Tai Chi yang besar menyelimuti seluruh aula. Namun, Su Tuo bertekad untuk melarikan diri. Saat dia hendak melarikan diri dari aula, gelembung transparan tiba-tiba muncul dan menyelimuti dirinya. Jangan bunuh aku. Su Tuo meraung putus asa dan berubah menjadi wujud aslinya, Dewa Serigala Ungu. Bukankah sebelumnya kamu sangat arogan dan menghina kakak seniorku? Sekarang, kemana perginya kesombonganmu? Membunuh. Begitu Lu Ming selesai berbicara, pola Tai Chi berubah menjadi pedang ikan yin yang dan menebasnya. Su Tuo tewas di tempat. Supreme Sein kedua telah terbunuh. Siapa kamu? Beraninya kamu menimbulkan masalah di rumah perdagangan Seribu Roh. Saat ini, desisan panjang terdengar dari kejauhan. Suara itu menggelinding dan melesat langsung ke awan. Orang suci absolut, itu adalah orang suci yang mutlak. Orang suci yang mutlak ada di sini. Nak, kamu sudah mati. Seseorang berteriak. Mata Wan Pingyang yang terluka parah dipenuhi dengan harapan. Tentu saja, ada juga niat membunuh yang gila. Namun, di saat berikutnya, matanya dipenuhi ketakutan. Ini karena pandangan Lu Ming juga tertuju padanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depannya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Orang suci yang absolut telah turun, jadi mengapa kamu tidak menyerah? Wan Pingyang meraung. Belum terlambat untuk pergi setelah aku membunuhmu. Lu Ming menyerang dengan dingin dan mengayunkan pedang tempurnya. Puci. Battle Sword menebas dan Wan Pingyang terbelah menjadi dua. Jiwanya hancur. Matanya masih terbuka lebar, penuh keengganan. Orang suci absolut telah turun, tetapi Lu Ming masih ingin membunuhnya. Dia telah melihat harapan, tetapi dalam sekejap berubah menjadi keputusasaan. Ah! Para tetua melolong panjang. Kerugian hari ini terlalu besar. Lebih dari 10 orang jenius dari 4 kekuatan besar telah dibunuh oleh Lu Ming. Kamu sedang mencari kematian. Orang suci yang mutlak bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, tiba dalam sekejap mata. Dia mengirimkan kesadaran spiritualnya dan melihat apa yang terjadi di aula, dan menjadi sangat marah. Semangat Phoenix, Long Chen, ayo pergi. Merusak. Lu Ming berteriak sambil melayang ke langit dan bergegas ke puncak aula. Dia menebas dengan pedangnya dan atap aula dibelah. Huang Ling, Long Chen, dan Bubble mengikuti di belakang Lu Ming dan bergegas keluar. Kemana kamu pergi? Para tetua di aula meraung dan mengejar Lu Ming. Tetaplah di sini. Orang suci absolut menamparkan mereka dari kejauhan. Jejak telapak tangan yang menakutkan menutupi langit dan hendak meledakkan Lu Ming dan yang lainnya. Membuka. Pada saat ini, dengan teriakan lembut, terowongan ruang waktu terbuka. Lu Ming dan 3 lainnya segera berlari ke terowongan ruang waktu dan menghilang. Saat berikutnya, cetakan telapak tangan tiba dan terowongan ruang waktu runtuh. Namun, Lu Ming dan 3 lainnya telah muncul puluhan ribu mil jauhnya. Kemudian, gelembung itu membuka terowongan ruang waktu lainnya dan mereka berempat bergegas masuk, menghilang. Sial, itu adalah hukum ruang waktu. Dan EBCP, di udara di atas aula, sebuah cahaya menyala, dan seorang lelaki tua muncul dengan mata dingin. Suara mendesing.
Suara mendesing. Setelah itu, beberapa sosok lainnya muncul dari pertukaran 1000 roh. Semuanya memiliki aura yang kuat, dan mereka semua adalah orang suci yang mutlak. Beberapa orang suci absolut bergegas masuk ke aula dengan wajah gelap. Mereka melihat sekeliling, dan wajah mereka begitu gelap hingga tampak seperti akan berdarah. Seluruh aula berantakan. Lebih dari selusin Supreme Saint telah tewas. Yang paling penting, selusin favorit surga muda mati di sini adalah kerugian besar. Salah satu orang suci mutlak datang ke Wan Tianbing. Dia belum mati, tapi dia menjadi idiot. Laporkan kepada keluarga dan kirimkan ahlinya. Bahkan jika kita harus menjungkirbalikkan seluruh tanah suci bulan kuno, kita harus menemukan Lu Ming. Raungan marah bergema di seluruh pertukaran 1000 roh. Banyak orang tahu bahwa badai akan datang. Sementara itu, Lu Ming, Feng Ling, Long Chen, dan Gelembung sudah berada ratusan ribu mil jauhnya. Saat itulah semua orang berhenti. Lu Ming, kamu telah membunuh begitu banyak teladan dari 4 faksi besar dan menyebabkan keributan dalam pertukaran 1000 roh. Saya khawatir 4 faksi besar tidak akan membiarkan ini terjadi. Huang Ling mengungkapkan ekspresi khawatir. Lu Ming, ikut aku ke Sekte Gajah Dewa. Kata Long Chen. Kita juga bisa pergi ke Istana Phoenix. Kata Huang Ling. Lu Ming menggelengkan kepalanya, ayo berpisah. Aku akan pergi sendiri. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? 4 kekuatan besar pasti akan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk memburu Anda. Mereka bahkan mungkin mengirimkan ahli tingkat kaisar. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Ekspresi Huang Ling berubah dan dia tampak cemas. Jika aku pergi ke Istana Phoenix atau Sekte Gajah Dewa bersamamu, dan keempat kekuatan datang menanyakanku, akankah Istana Phoenix atau Sekte Gajah Dewa melindungiku dengan risiko menyinggung 4 kekuatan dan berperang dengan mereka? Lu Ming bertanya. Long Chen dan Feng Ling terdiam. Masing-masing dari 4 kekuatan itu sangat kuat dan memiliki fondasi yang tak terduga. Betapa menakutkannya jika keempat kekuatan itu bergabung. Tak satu pun dari pasukan berani mengatakan bahwa mereka bisa menghentikannya sendirian. Akankah Istana Phoenix atau Sekte Gajah Ilahi mengambil risiko berperang dengan 4 kekuatan besar untuk melindungi Lu Ming? Jawabannya mungkin tidak. Bagaimanapun, Roh Phoenix dan Long Chen hanyalah junior. Mereka tidak bisa mewakili para petinggi Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa, para ahli tingkat kaisar. Akankah mereka melindungi Lu Ming dan mengambil risiko berperang dengan 4 kekuatan besar? Kali ini, kalian berdua tidak membunuh siapapun, jadi keempat kekuatan tidak punya alasan untuk berurusan denganmu. Anda bisa kembali dulu. Akulah yang membunuh mereka, jadi mereka hanya bisa menemukanku. Tapi jangan khawatir, saya punya cara untuk menghindari pengejaran 4 kekuatan. Kata Lu Ming, dia memiliki teknik nafas ilahi. Kecuali jika seorang ahli tingkat kaisar berdiri di depannya dan dengan hati-hati memandangnya, tidak mungkin mereka bisa mengenalinya. Tapi, ini masih terlalu berbahaya. Huang Ling masih khawatir. Kalian harus segera pergi. Jika Anda terlambat, pihak lain akan menyusul. 11 pergi duluan. Dengan itu, sosok Lu Ming berkedip dan dia pergi dengan kecepatan tinggi. Dia kemudian meminta Gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan meninggalkan tempat ini. Huang Ling dan Long Chen tidak punya pilihan selain kembali ke sekte masing-masing. Lu Ming dan gelembung-gelembung itu tidak terbang lama sebelum berhenti. Gelembung, Anda masuk ke diagram gunung dan sungai terlebih dahulu. Kata Lu Ming. Ya, saudara Lu Ming. Kamu harus hati-hati, riang gembira. Gelembung berseru sebelum memasuki diagram gunung dan sungai. Tubuh dan penampilan Lu Ming mulai berubah. Pada akhirnya, dia berubah menjadi seorang pemuda berkulit gelap. Bahkan auranya pun berubah. Dia telah menjadi orang yang sangat berbeda. Teknik nafas ilahi mirip dengan teknik nafas ilusi, tetapi lebih kuat dan misterius. Setelah mengubah penampilannya, Lu Ming mengubah arahnya dan terbang menuju pertukaran 1000 roh. Itu benar, dia ingin kembali ke pertukaran 1000 roh. Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. 4 faksi besar tidak akan pernah mengharapkan Lu Ming untuk kembali ke pertukaran 1000 roh. Terlebih lagi, ada banyak orang dalam pertukaran 1000 roh. Jika dia berbaur dengan orang banyak, pihak lain tidak akan bisa menemukannya. Pada saat ini, suara-suara marah datang dari keluarga Wan, Istana Burung Surgawi,
menara serigala surgawi, dan sekte ekstrim ungu. Tutup tanah suci bulan kuno dan temukan Luming. Setelah itu, keberadaan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dari 4 kekuatan keluar dan terbang ke segala arah tanah suci bulan kuno. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Pada saat ini, tanah suci bulan kuno terguncang. 4 faksi besar sangat marah, dan tanah suci bulan kuno akan membuat gelombang. Berita tentang apa yang terjadi pada pertukaran 10.000 roh dengan cepat menyebar ke seluruh tanah suci bulan kuno. Banyak orang yang terkejut dengan keberanian Luming. Dalam pertukaran 1000 roh yang dilakukan oleh 4 kekuatan, dia membunuh lebih dari selusin jenius dan orang suci tertinggi dari 4 kekuatan. Benar-benar berani. Akan aneh jika keempat kekuatan itu tidak marah. Saat pembangkit tenaga listrik dari 4 kekuatan besar bergegas keluar, Luming telah kembali ke pertukaran 1000 roh. Dia berjalan dengan angkuh di jalanan. Tidak ada yang tahu bahwa dialah yang menyebabkan keributan di Guiyue. Tidak ada yang menyangka Luming akan benar-benar kembali. Luming menemukan penginapan untuk ditinggali. Dia kemudian memasuki kamarnya dan memasuki diagram gunung dan sungai. Di puncak gunung, Sue Ningsin sedang duduk di sana. Kakak senior, Luming datang ke sisi Sue Ningsin. Adik kecil, mata Sue Ningsin berbinar saat melihat Luming. Kemudian, dia tampak khawatir dan berkata, "Adik, kamu terlalu impulsif. Tidak mudah bagimu untuk melarikan diri dari benua Azure, tapi sekarang kamu berada dalam bahaya lagi." "Tidak apa-apa, mereka tidak dapat menemukan saya. Kakak senior, kamu baik-baik saja?" Luming bertanya. Ada bekas cambuk di tubuh Sue Ningsin. Jelas sekali dia sedikit menderita. Mata Luming menjadi dingin lagi. "Aku baik-baik saja, ini hanya luka luar." Sue Ningsin menggelengkan kepalanya. "Kakak senior, aku akan membantumu melepaskan segel ini dulu," kata Luming. Kemudian, tanda padat menyebar dari telapak tangannya dan menutupi cincin di pergelangan tangan Sue Ningsin. Cincin jenis ini dipadatkan dengan bahan dan teknik khusus. Itu bisa menyegel kultivasi seseorang dan sangat ajaib. Namun, hukum susunan Luming dapat menyegel sebagian darinya. Akan lebih mudah untuk membalikkan segel pada cincin dan merusaknya nanti. Kemudian, dia mematahkan cincin lainnya di tubuh Sue Ningsin satu per satu. Segera setelah cincin itu rusak, tingkat kultivasi Sue Ningsin dipulihkan. Segera setelah tingkat kultivasinya pulih, lukanya pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, luka di tubuh Sue Ningsin menghilang. "Kakak senior, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa ditangkap oleh 4 kekuatan besar?" Luming mengajukan serangkaian pertanyaan. Dia telah mendengar dari Zifeng bahwa Master Lembah Naga Es telah membawa Siang-Siang, Tian Cui, dan Sue Ningsin untuk melarikan diri. Sekarang Sue Ningsin telah ditangkap, bagaimana dengan Siang-Siang dan yang lainnya? Luming tidak bisa tidak khawatir. Ketika pemujaan roh jahat menyerang Lembah Dewa Naga, penguasa Lembah Naga Es melihat peluang itu dan bergegas keluar bersamaku, Tian Cui, dan Siang-Siang. Namun, kami masih ditemukan oleh pemuja roh jahat. Mereka mengejar kami sepanjang jalan dan kami melarikan diri ke pegunungan awan laut. Sayangnya, kami kurang beruntung dan bertemu dengan binatang buas yang kuat di pegunungan awan laut. Setelah itu, saya dipisahkan dari Valley Master dan yang lainnya. Aku bergegas keluar dari pegunungan awan laut sendirian. Awalnya aku berpikir bahwa tanah suci bulan kuno akan meminta bantuan dari kekuatan yang kuat, namun aku tidak menyangka bahwa sebelum aku mencapai tanah suci bulan kuno, aku akan bertemu dengan orang-orang dari 10.000 pertukaran roh. Ketika mereka melihat saya, mereka tidak berkata apa-apa dan menangkap saya. Belakangan, mereka membawaku ke sini untuk dijual sebagai budak. Sue Ningsin menjelaskan. 4 kekuatan besar. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Sue Ningsin pasti sangat menderita selama periode ini. Aku ingin tahu bagaimana kabar Siang-Siang, Master Lembah, dan yang lainnya. Aku ingin tahu di mana dia. Luming masih sedikit khawatir. Kemudian, Luming dan Sue Ningsin mengobrol sebentar sebelum dia meninggalkan diagram gunung dan sungai dan menyuruhnya beristirahat. Setelah Luming keluar dari diagram gunung dan sungai, dia pergi ke restoran dan memesan makanan dan anggur. Dia juga menanyakan beberapa informasi. Benar saja, ribuan pertukaran roh sedang mendiskusikan Luming. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di langit,
sesosok tubuh melesat lewat, membawa serta angin kencang yang menakutkan. 4 kekuatan besar benar-benar telah bergerak. Itu sudah pasti. Lu Ming membunuh lebih dari 10 teladan dari 4 kekuatan utama dan menyebabkan keributan di bursa. Dia menamparkan wajah 4 kekuatan besar. Tidak heran mereka marah. Itu benar. Diintimidasi oleh junior sejauh ini, jika mereka tidak menjatuhkan Lu Ming, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tanah suci bulan kuno di masa depan? Ngomong-ngomong, Lu Ming ini sangat berani. Aku khawatir dia dalam bahaya kali ini. Dengan keluarnya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Bahkan Istana Phoenix tidak bisa melindunginya. Lu Ming mendengar banyak diskusi di restoran. Bas. Saat ini, fluktuasi mengerikan datang dari langit. Qi yang sangat menakutkan menyebar dari langit, seolah-olah seluruh dunia sedang menekan, menyebabkan wajah semua orang berubah. Pakar tingkat kaisar. Seseorang berseru, tekanan di langit menekan seperti gelombang, membuat ekspresi semua orang berubah. Itu adalah tekanan kaisar, tekanan dari kaisar bela diri. Ekspresi Lu Ming sangat serius. Dia mengedarkan teknik nafas ilahi dengan sekuat tenaga, tetapi tidak sedikit pun aura aslinya merembes keluar. Pada saat berikutnya, dia merasakan perasaan spiritual yang menakutkan melewatinya. Namun tidak berhenti dan pada saat berikutnya menyapu ke tempat lain. Lu Ming menghela nafas lega. Tampaknya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tidak mengenalinya. Ada begitu banyak orang dalam pertukaran roh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ahli peringkat kaisar hanya perlu mengarahkan pandangannya ke arah mereka untuk melihat teknik nafas ilahi miliknya. Di langit, sesosok tubuh berdiri dengan tenang. Dalam pertukaran 1000 roh, banyak orang mendongak, tetapi mereka tidak dapat melihat wajah pria itu dengan jelas. Seolah-olah ada dunia di sekelilingnya yang menghalangi pandangan mereka. Pada saat ini, orang tersebut mengerutkan kening dan menarik kembali kesadaran spiritualnya. Dia bergumam, sepertinya tidak ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, sosok itu menghilang. Tekanan mengerikan juga hilang. Semua orang dalam pertukaran 1000 roh merasakan hati mereka rileks. Kaisar bela diri terlalu kuat. Bahkan posisi kaisar kecil yang paling rendah pun sangat menakutkan dan memiliki umur yang tak ada habisnya. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan dapat membunuh jutaan orang hanya dengan satu pikiran. Seperti yang diharapkan, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar telah dimobilisasi. Lu Ming tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Apakah menurutmu Lu Ming bersembunyi di Istana Phoenix atau di Sekte Gajah Ilahi? Tidak ada gunanya bahkan jika dia bersembunyi di Istana Phoenix atau Sekte Gajah Dewa. Kedua sekte ini tidak bisa melindunginya. Segera setelah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pergi, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan diskusi lagi. Namun, Lu Ming hanya makan dan minum dengan tenang. Tidak lama kemudian, dia kembali ke kamarnya. Pada saat ini, di luar Istana Phoenix, beberapa sosok menakutkan turun. Setiap sosok memancarkan aura yang menakutkan. Itu semua adalah kekuatan kaisar. Beberapa ahli tingkat kaisar turun ke Istana Phoenix pada saat yang bersamaan. Pakar tingkat kaisar, hampir semua orang di Istana Phoenix merasa khawatir. Satu demi satu sosok terbang keluar dan memandang para ahli tingkat kaisar di langit dengan ekspresi muram. Bolehkah saya tahu mengapa kalian semua datang ke Istana Phoenix saya pada saat yang sama? Sebuah suara terdengar. Kemudian, seorang wanita berpakaian istana melangkah keluar dan muncul di langit di atas Istana Phoenix. Orang ini adalah Istana Master of Phoenix Palace. Phoenix Palace Master, kami di sini untuk membawa seseorang kembali. Tolong serahkan Lu Ming. Salah satu dari mereka berkata dari langit. Auranya sangat tajam. Ki dari senjata tempur menyapu langit, berubah menjadi senjata ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming tidak ada di Istana Phoenix. Kata Tuan Istana. Tidak di sini. Tuan Istana Phoenix, jangan lindungi Lu Ming. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak bisa. Tokoh lain berbicara. Pada saat ini, auranya sangat ganas dan ganas, seperti binatang buas yang tiada taranya. Orang ini adalah ahli menara Skywolf tingkat kaisar. Saya sudah mengatakan bahwa Lu Ming tidak ada di Istana Phoenix. Saya bisa menggunakan nama Master Istana Phoenix sebagai jaminan. Kata Tuan Istana. Di langit, beberapa makhluk kuat mengerutkan kening.
Karena penguasa Istana Phoenix berkata demikian, kemungkinan besar Lu Ming tidak ada. Murid Istana Phoenix, Huang Ling, membantu Lu Ming membunuh paragon dari 4 kekuatan utama. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Tuan Istana Phoenix, serahkan Huang Ling, kata penguasa bela diri keluarga Wan dengan dingin. Menggelikan, suara Raja Istana Phoenix berubah dingin saat dia berkata, Feng Ling tidak membunuh siapapun dari 4 kekuatanmu. Apa hubungannya dengan dia? Tentu saja dia melakukannya. Dia membantu Lu Ming membunuh paragon dari 4 kekuatan utama. Kalau tidak, bagaimana Lu Ming bisa melakukannya sendirian? Dia harus membayar harganya dan dikuburkan bersama para jenius dari 4 kekuatan. Suara penguasa bela diri klan Wan terdengar lagi, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Sungguh sebuah lelucon. Saya sudah menyelidiki masalah ini. Alasan mengapa Huang Ling menyerang adalah karena para tetua dari 4 kekuatan besar menyerang mereka. Banyak orang dalam 10.000 pertukaran roh melihat ini. Dalam keadaan seperti itu, jika dia tidak menyerang, apakah dia akan membiarkan mereka membunuhnya? Kata Tuan Istana. Tuan Istana Phoenix, kamu tidak menyerahkannya. Suara kaisar bela diri dari klan Wan berubah menjadi lebih dingin. Tidak. Jika kamu ingin memulai perang dengan Istana Phoenix karena ini, aku akan menemanimu. Tuan Istana sangat mendominasi. Di langit, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar mengerutkan kening. Pada saat itu, memang benar generasi tua yang menyerang lebih dulu, dan Huang Ling serta yang lainnya melawan. Namun, pada saat itu, Huang Ling telah mencoba menghentikan generasi yang lebih tua, tetapi kepala Istana Phoenix mengatakan bahwa itu untuk melindungi dirinya sendiri. Yang terpenting, Huang Ling tidak membunuh siapapun dari 4 kekuatan. Jika mereka memulai perang dengan Istana Phoenix karena hal ini, kekuatan lain mungkin akan ikut campur. Ini karena Istana Phoenix juga memiliki pasukan sahabat. Namun, jika Lu Ming ada di sini dan Istana Phoenix masih melindunginya, mereka akan punya alasan untuk mengambil tindakan dan kekuatan lain tidak akan bisa ikut campur. Faktanya, Lu Ming telah mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia tidak datang ke Istana Phoenix. Di mana Huang Ling? Keluarkan dia. Aku ingin bertanya padanya tentang Lu Ming. Kaisar bela diri dari klan Wan berkata dengan dingin. Aku di sini. Huang Ling melangkah keluar dan berdiri di udara. Bas. Penguasa bela diri klan Wan dan penguasa iblis menara Skywolf memandang ke arah Huang Ling. Tekanan yang mengerikan menekannya, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia mundur dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Dengan lambaian tangannya, ketua istana melemparkan pancaran energi ke Feng Ling, mengisolasinya dari tekanan. Berbicara, di mana Lu Ming? Suara penguasa bela diri klan Wan terdengar. Aku tidak tahu. Huang Ling menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kamu berani berbohong. Ayo pergi. Penguasa bela diri klan Wan berteriak memekakkan telinga, dan dunia bergemuruh. Wajah Huang Ling memucat, tapi dia tetap mengangkat kepalanya dengan keras kepala dan berkata, jika kamu tidak tahu, maka kamu tidak tahu. Lu Ming dan aku berpisah setelah kami meninggalkan pertukaran 1000 roh. Dengan kecerdasan Lu Ming, dia secara alami tahu bahwa tidak ada gunanya datang ke Istana Phoenix, jadi dia pergi sendiri. Aku tidak percaya padamu. Aku akan mencari jiwamu untuk memastikannya. Suara dingin kaisar bela diri keluarga Wan terdengar. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan sebuah tangan besar meraih Huang Ling. Cakar ini seperti dunianya sendiri, dan tidak mungkin untuk dihindari. Cukup, dengan lambaian tangannya, seekor Phoenix terbang dan menghancurkan tangan besar itu. Seorang kaisar yang menyerang murid junior sungguh memalukan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu, kata Tuan Istana. Pada saat yang sama, beberapa aura menakutkan keluar dari Istana Phoenix, dan kekuatan kaisar sangat besar. Penguasa bela diri keluarga Wan, menara serigala surgawi, dan istana burung surgawi mengerutkan kening dan saling memandang. Saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kita akan melawan Istana Phoenix, kata kaisar bela diri dari klan Wan. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan mengambil langkah maju, menghilang ke langit. Setelah itu, penguasa bela diri lainnya juga menghilang. Kembali ke gunung, wajah Tuan Istana Phoenix tampak muram saat dia kembali ke Istana Phoenix bersama Feng Ling. Adegan yang sama juga terjadi di Sekte Gajah Dewa. Namun,
Sekte Gajah Dewa bahkan lebih sombong. Tuan Long Chen adalah eksistensi yang menakutkan. Dia telah mengirim Kaisar bela diri terbang dengan satu pukulan. Para ahli dari 4 kekuatan hanya bisa mundur. Lu Ming bukan anggota Sekte Gajah Dewa, jadi tidak pantas bagi mereka untuk mengambil tindakan. Namun, setelah itu, 4 kekuatan besar mengirimkan pembudidaya yang lebih kuat untuk mencari Lu Ming di seluruh suaka bulan kuno, tetapi tidak berhasil. Waktu berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu. Dalam sebulan terakhir, tanah suci bulan kuno berada dalam keadaan kacau. Para ahli dari 4 kekuatan besar mencari secara ekstensif, tetapi Lu Ming sepertinya menghilang begitu saja. Tidak peduli bagaimana 4 kekuatan utama mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Setelah sebulan, keempat kekuatan akhirnya tenang, seolah-olah mereka tahu tidak ada gunanya melanjutkan pencarian. Di sisi lain, Lu Ming sedang berkultivasi dalam pertukaran 1000 roh. Di waktu luangnya, dia akan pergi berbelanja dan membeli beberapa harta karun. Dia menjalani kehidupan tanpa beban. Aku masih belum menerobos ke alam suci agung, tapi aku seharusnya sudah dekat. Aku bisa merasakan bahwa aku akan mencapai batas seorang suci yang cerdas. Ketika waktunya tepat, saya akan mampu menerobos secara alami. Lu Ming berjalan di sepanjang jalan dan membeli beberapa ramuan spiritual dan beberapa tulang naga. Dia telah membeli beberapa tulang naga suci dan darah naga dalam pertukaran 1000 roh, tetapi tubuh rohnya tidak berevolusi setelah memurnikannya. Terlalu sulit bagi tubuh spiritual surgawi tingkat menengah untuk berevolusi menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Bagaimanapun juga, tubuh spiritual surga tingkat tinggi adalah tubuh spiritual tingkat tertinggi. Lu Ming membeli beberapa barang dan kembali ke penginapan untuk terus berkultivasi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Dalam diagram gunung dan sungai, Lu Ming duduk bersila di pohon kuno pemahaman jalan. Pada saat ini, raungan naga terdengar dari tubuhnya, dan kekuatan Sein-nya menyembur keluar seperti pilar udara, membumbung ke langit. Di dalam dantiannya, kedua hati biksu itu berputar dengan liar, dan kekuatan biksu yang tak ada habisnya memancar keluar. Ledakan, aura di tubuh Lu Ming tiba-tiba melonjak. Orang bijak yang hebat, terobosan. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan tumpukan besar batu mentah bermutu tinggi muncul. Melahap, Lu Ming melepaskan kekuatan melahapnya dan mulai melahap energi batu kasar dan memurnikannya. Tubuh Lu Ming seperti lubang hitam. Ki asal yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi energi Sein-nya. Energi Sein-nya menjadi semakin kuat. Kedua hati biksunya menjadi semakin penuh dan bagaikan kristal, dan tekanan yang mereka pancarkan menjadi semakin kuat. Setelah beberapa jam, Lu Ming akhirnya berhenti melahap ki esensial. Aura di tubuhnya kemudian menjadi stabil. Saya akhirnya berhasil menembus alam suci yang agung. Lu Ming membuka matanya dan tersenyum. Setelah berhasil menembus alam Supreme Sein, kekuatannya meningkat drastis. Jika dia bertarung melawan para jenius seperti Wan Pingyang dan Su Tuo, dia bisa membunuh mereka dengan satu tamparan. Dia bahkan tidak perlu menggunakan jari kekacauan kesengsaraan. Sekarang setelah aku menerobos ke alam suci agung, aku akan keluar dan melihat situasi di luar. Kata Sumo. Lu Ming merenung. Untuk menerobos ke dunia baru, tidak mungkin untuk tetap mengasingkan diri. Dia masih perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman untuk mencapai level berikutnya. Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan menuju keluar. Namun, saat Lu Ming melangkah keluar, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Banyak orang terbang keluar dari pertukaran 1000 roh. Pertukaran 1000 roh membuat banyak orang keluar masuk setiap hari, tetapi masih jarang melihat begitu banyak orang terbang bersama. Paman, ada apa? Lu Ming menarik seorang paman berwajah kuning berusia 50-an dan bertanya kepadanya dengan senyum jujur. Adik, kamu masih belum tahu kan? Aula obat mujarab Yan Agung kuno telah muncul. Kata paman berwajah kuning itu. Istana Yan Eliksir yang hebat. Lu Ming bingung. Kamu tidak tahu, kata paman berwajah kuning itu. Paman, saya baru saja tiba di tanah suci bulan kuno belum lama ini. Saya belum pernah mendengar tentang istana ramuan Yan Agung. Mengapa aku tidak pergi bersamamu dan kamu bisa memberitahuku tentang hal itu? Lu Ming berkata dengan naif. Tidak apa-apa, ikut denganku. Kami akan berbicara sambil berjalan.
kata paman berwajah kuning itu. Keduanya naik ke udara dan mengikuti kerumunan ke arah tertentu. Dalam perjalanan, paman berwajah kuning itu menjelaskan semuanya kepada mereka. Di zaman kuno, Tanah Suci Guyue memiliki sekte yang terkenal di seluruh Gunung Yuan. Sekte ini adalah Istana Yan Eliksir yang Agung. Aula Yan Eliksir yang Agung begitu terkenal bukan karena kekuatannya, namun karena keterampilan alkimianya. Dikatakan bahwa Istana Yan Eliksir yang Agung adalah sebuah sekte tunggal dan hanya memiliki sedikit orang, namun keterampilan alkimianya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kitab suci Dayan Eliksir di Aula Obat Mujarab Dayan dapat digunakan bersama dengan tungku obat mujarab Dayan untuk memurnikan semua jenis pil yang dapat merebut keberuntungan langit dan bumi. Misalnya, dapat secara langsung memadatkan hukum langit dan bumi serta menyempurnakan pil yang dapat memperbaiki hukum. Contoh lainnya adalah ia dapat memurnikan pil yang dapat mengembangkan tubuh roh. Teknik alkimia semacam ini bisa dikatakan luar biasa. Namun, di zaman kuno, Aula Grand Yan tiba-tiba menghilang dalam sehari. Bahkan gerbang utama Istana Agung Yan Elkir telah menghilang. Kekuatan dan ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya hampir menjungkirbalikkan seluruh tanah suci bulan kuno, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Istana Yan Eliksir yang Agung. Ada banyak dugaan tentang mengapa Istana Yan Eliksir yang Agung menghilang dalam semalam. Beberapa orang mengatakan bahwa ada seorang ahli yang tak tertandingi yang mendambakan warisan Aula Yan Eliksir yang Agung dan menghancurkannya, merampas kitab suci Yan Eliksir yang Agung dan tungku Yan Eliksir yang Agung. Namun banyak orang tidak mempercayai hal ini. Meskipun Istana Yan Eliksir yang Agung hanya memiliki satu murid, setiap generasi adalah seorang jenius terkemuka di dunia. Seiring bertambahnya usia setiap generasi, kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Tidak mudah untuk menghancurkan Istana Yan Eliksir yang Agung. Ada juga teori lain bahwa Aula Yan Eliksir yang Agung memiliki terlalu sedikit orang, dan pada akhirnya, warisannya dirusak, sehingga secara otomatis menjadi pengasingan. Bagaimanapun, ada pendapat yang berbeda, dan tidak ada yang memiliki jawaban yang seragam. Namun, kitab suci evolusi agung, jenis teknik alkimia yang merebut keberuntungan langit dan bumi, telah hilang. Baru-baru ini, terjadi anomali di bekas situs Istana Ramuan Dayan. Diduga Istana Ramuan Dayan akan segera muncul. Banyak orang pergi ke sana untuk mencoba peruntungan. Menurut catatan kuno, di setiap era besar, akan ada banyak orang jenius, raja, dan cendekiawan yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. Reruntuhan dan berbagai warisan kuno itu juga akan muncul satu demi satu untuk mencari penerus. Sekarang mereka berada di era yang hebat, wajar jika Aula Ramuan Dayan muncul. Lu Ming diam-diam terkejut. Kitab suci ramuan evolusi hebat dapat secara langsung memadatkan hukum langit dan bumi untuk menyempurnakan ramuan. Ia bahkan dapat memurnikan ramuan yang dapat mengembangkan tubuh roh. Teknik alkimia semacam ini benar-benar menantang surga. Jika diperoleh dengan kekuatan yang kuat, berapa banyak orang jenius yang akan lahir. Lu Ming mengikuti paman berwajah kuning itu dan terbang jauh-jauh. Tidak lama kemudian, mereka melihat kekosongan di depan mereka dipenuhi orang. Mereka telah tiba di lokasi lama Aula Yan Eliksir yang Agung. Keduanya terbang ke kerumunan dan menemukan bahwa semua orang sedang melihat ke depan mereka. Mereka melihat sebuah bukit kecil di depan mereka. Bukit kecil itu tampak seperti tungku alkimia biasa. Ini adalah situs lama Istana Yan Eliksir yang Agung. Kelihatannya sangat biasa dan tidak ada yang aneh dengannya. Bagaimana hal itu menarik begitu banyak orang ke sini? Lu Ming sangat terkejut. Itu di sini lagi. Saat ini, seseorang berbicara. Bas. Bukit kecil itu tampak bergetar, lalu lingkaran cahaya hijau menyebar. Selain halo, ada wewangian. Itu adalah aroma pil. Wangi pil obat yang kuat. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Bau obat menyerang hidungnya. Dia merasa segar dan nyaman. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bukit itu mengeluarkan aroma obat. Saat cahayanya menyebar, perlahan-lahan ia bertambah besar. Ya, bukit itu semakin membesar. Lu Ming tidak salah. Bukit itu menjadi lebih besar lagi. Setiap kali mengeluarkan halo, bukitnya akan semakin besar. Apakah Istana Yan Eliksir yang Agung benar-benar akan muncul? Sangat mungkin terjadi, namun belum sepenuhnya muncul. Kita harus menunggu.
Beberapa orang sedang berdiskusi di sekitar. Lu Ming telah memperoleh banyak informasi berguna.